Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan ekonomi pada demokrasi liberal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Anak Agung, lalu Daud, Diva, Naomi, Nevita, Raihan Aji, Savana, Seina, dan Stefan. Yang pertama akan dibacakan oleh Anak Agung. Ya, pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam konferensi meja bundar defisit. Keuangan serta upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat dalam perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal sendiri adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Sistem parlemennya pun masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1970. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer, di mana pada masa itu Indonesia berbagai negara baru harus banyak belajar dalam berbagai hal sehingga negara akan menjadi semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang akan disampaikan yaitu ada 6. Yang pertama ada Gunting Syafruddin, Sistem Ekonomi, Gerakan Benteng, Nasionalisasi The Javas Bank, Sistem Ekonomi Alibaba, Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naomi. Gunting Syafruddin, kebijakan ini adalah pemotongan nilai sanaring, caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya pada setengahnya. Pada masa pemerintahan RIS, tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 untuk menanggulangi defisit anggaran. Melalui kebijakan uang yang beredar dapat dikurangi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal demokrasi terpimpin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nevita. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng memiliki tujuan antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk suatu kelas pengusaha Indonesia pribumi atau bumi pitra. 2. Mengatasi kesenjangan sosial antara penguasa pribumi dengan pengusaha asing, khususnya dari pengusaha Tionghoa. 3. Memberikan kesempatan bagi pengusaha pribumi atau bumi putra untuk berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Savana. Nasionalisasi The Javas Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda.
Tujuan nasionalisasi Deja Fast Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan drastis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sheina. Sistem Ekonomi Alibaba. Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 Agustus 1954 sampai Agustus 1955, Menteri Perekonomian M.R. Iskak Cokroadisuryo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Alibaba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina, yang diidentikan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal demokrasi terpimpin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Aji. Devaluasi mata uang rupiah. Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir akan dibacakan oleh Stefan. Mengeluarkan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau DEKON dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem ekonomi terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan pemerintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri, mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat. Jadi, kesimpulannya, kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masa liberal antara lain, yaitu Gunting Syafruddin pada tanggal 20 Maret 1950, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, Nasionalisasi Deja Fast Bank, Sistem Ekonomi Alibaba, Persaingan Finansial Ekonomi atau FINEK, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT, dan Musyawarah Nasional Pembangunan. Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa ini merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Di dalam sistem perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal, banyak sekali pengaruh buruknya bagi perekonomian Indonesia. Namun, berbagai upaya pun juga dilakukan untuk memperbaikinya. Bercermin dari sejarah ini, Indonesia haruslah menjadi negara yang lebih baik lagi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.